Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul bentuk dan gaya membaca puisi oleh saya, Jamal Pasalowangi. Banyak yang bertanya ketika pada materi kelas 3 semester 2 ini tentang bagaimana caranya membaca puisi yang baik. Kemudian apakah ada gaya di dalam membaca puisi yang sudah ditentukan. Saya akan mencoba memberikan materi bagaimana sebenarnya gaya berpuisi itu, walaupun banyak pendapat tentang masalah ini, tetapi kita ambil satu pendapat saja untuk kita ikuti. Tentu yang pertama kita harus memahami dulu bahwa kegiatan berpuisi itu atau membaca puisi itu adalah kegiatan membaca indah. Karena itu menurut Kosasih, ketika seorang membaca indah tentu bukan seperti membaca biasa. Ada beberapa hal yang harus dia perhatikan, seperti lafal, tekanan, intonasi, dan jeda, sehingga apa yang dibaca itu menjadi indah. Nah, itulah membaca puisi yang berbeda dengan membaca yang lain. Sehingga banyak cara dan gaya orang di dalam membaca puisi. Biasa pernah mungkin kita lihat ada orang membaca puisi berdiri, duduk, kemudian ada yang membawa naskah, ada yang tidak, ya. Ada yang kemudian menarikan puisi itu, ya, menjadi sangat teatrikal, atau ada yang menyanyikan puisi itu dalam musikalisasi. Nah, ini menurut Suito ada 3 bentuk dan gaya orang di dalam membaca puisi. Yang pertama dia sebut dengan bentuk dan gaya baca puisi secara poetry reading. Kemudian yang kedua, dia sebut bentuk dan gaya baca puisi secara deklamatoris. Dan yang ketiga, dia sebut dengan bentuk dan gaya baca puisi secara teatrikal. Ketiga hal ini itu bisa kita jumpai di dalam orang berpuisi. Nanti akan saya perlihatkan contohnya langsung. Yang pertama kita poetry reading ini. Bagaimana sebenarnya gaya poetry reading ini? Gaya poetry reading ini ciri khasnya diperkenankannya pembaca membawa teks. Ini yang kita garis bawahi, membawa teks puisi. Adapun posisi gaya bacanya bisa dilakukan secara berdiri, duduk, dan bergerak. Kalau misalnya dia berdiri sambil membawa teks, maka yang lebih banyak bergerak adalah mimik, mukanya, atau kepalanya, tangannya. Gitu. Kalau dia duduk, mungkin tangannya, kepalanya juga. Kalau dia berdiri duduk, dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ya, maju atau mundur. Intinya gaya poetry reading ini ciri khasnya adalah pembaca membawa puisi, membawa teks. Ini biasa kita lihat di panggung-panggung. Contoh di samping ini ada Rendra yang kemudian membawa teks dan kemudian dia membacakan puisi. Kemudian yang kedua dengan gaya deklamatoris. Nah, ini gaya deklamatoris ini ciri khasnya teks puisi harus dihafalkan. Nah, itu. Jadi ketika seorang membaca secara deklamatoris, maka lepaslah teks puisi itu dari pembaca sehingga dia harus hafal di luar kepala. Bentuknya sama. Dia bisa berdiri, duduk, bergerak. Ya. Dia bisa berdiri menggunakan kedua tangannya, menggerak-gerakkan kepalanya. Dia juga bisa duduk dengan santai. Kemudian berdiri, duduk, dan bergerak. Dia bisa bergerak ke sana kemari. Nah, itu. Intinya
ketika gaya deklamatoris ini diperkenalkan atau dilakukan, maka teks puisi itu harus dihafalkan. Ini gaya orang membaca puisi, dan itu banyak kita lihat dan saksi. Yang ketiga itu gaya teatrikal. Nah, ini khas karena gaya teatrikal itu dari katanya saja teatrikal, maka ekspresi totalitas seorang pembaca dengan gaya teatrikal itu sangat dibutuhkan. Maka di sana ada unsur pendukung seperti kostum, properti, setting, musik dan lain-lain. Ya. Bentuk dan gaya baca puisi mungkin lebih rumit dari poetry reading dan deklamatoris karena yang dibutuhkan adalah ekspresi. Kalau ekspresinya, settingnya, kekuatan panggungnya misalnya itu kemudian bergabung dalam unsur-unsur teatrikal itu, maka puisinya bisa mempesona dari pendengarnya atau bisa dipahami oleh pendengarnya dengan baik. Nah, inilah 3 gaya orang di dalam membaca puisi, dan itu bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat dulu puisi Rendra. Mas Kumambang. Kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi. Oke, ini aku duduk contoh Rendra di atas batu puisi, melelehkan air mata. Memakai teks. Ini adalah gaya poetry reading ya. Zaman macam apa? Yang kedua, jadi baik saya membaca doa, membaca puisi maupun membaca vonis sama saja. Dia membaca puisi Agustusan gaya di Palestina. Apa namanya? Di kami Bungku. Ya, kita bisa sebut karena dia tidak membawa teks. Anak-anak bernyanyi gembira. Meski internet dan sekolah semakin menggila, narkoba dan kekerasan bersekongkol dengan kembang gula, kekerasan dan jalanan semua ya, oke. Kita tinggalkan. Anda bisa mendapatkan ini di internet. Nanti saya perlihatkan di channel YouTube mana bisa kita lihat. Kemudian ini adalah contoh teatrikal. Ini puisi yang dibawakan secara teatrikal. Latar barangkali inilah 3 contoh yang mudah-mudahan bisa mewakili gaya orang di dalam berpuisi. Mungkin ada pendapat-pendapat lain tentang gaya-gaya yang lain, tapi 3 hal ini kita harapkan sudah bisa mewakili pengetahuan kita tentang bagaimana sih sebenarnya gaya orang berpuisi itu. Dan biasa kita lihat di televisi, biasa kita lihat di internet, ternyata ada orang yang berpuisinya seperti ini, berpuisinya dengan gaya ini, berpuisinya dengan gaya ini. Oh, mungkin mereka ada di dalam 3 hal ini. Ya, saya kira jadi baik saya membaca doa. Nah, ini daftar ini materinya, terus ini ada YouTube-nya, bisa nanti Anda cari. Nah, kemudian selamat berpuisi.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Dan sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.